Dr. Haji Usman Sabta. Waduh bang, rumah gedongan rumah Belanda, bagangnya kawat, tiangnya besi. Iya. Ini abang rombongan dari mana mau kemana? Kalau lewat sini kudu ada bahasa permisi. Waduh bang, sebelumnya saya mohon maaf kalau kedatangan saya Bapak Dr. Haji Osman Sabta beserta staf jajarannya kurang nyenakin di hati abang, empok, encak-enciknya babe semuanya yang ada di mari. Awalan kata yang baik saya ucapin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang, ikan betutuk matinya ditusuk dalam kuali kudu dimasaknya. Maksudnya Ini palang pintu kagak izinin masuk sebelum abang penuhin persyaratannya. waduh, pakai segala ada syaratnya bang. Waduh, DPP Hanura Cita Budaya bang. Jadi syaratnya kudu buka palang pintu. Abang kudu buka palang pintu sebagai tradisi dari Betawi. Bang, kalau syaratnya kudu buka palang pintu itu memang tradisi budaya Betawi. Kalau syaratnya kudu begitu, nih Bapak Dr. Haji Osman Sabta siap penuhi dengan senang hati. Bang, Jakarta kampungnya Betawi tempat orang mencari makan. Gua ngadepin lu kagak bakalan lari, yang ada ucus lu gua dibakaran. Bang, saya cuma pesan buat yang ada di sini silaturahmi, jangan cuma hari lebaran. Kalau perlu tiap hari dengan kesadaran. Di sini kita berkelahi, kalau menang nggak jadi ukuran. Yang penting kita jalin tali persaudaraan. Tuh bang, gimana? Jago abang udah kalah, udah keok, udah menebrok. Apa saya Bapak Dr. Haji Usman Sabta beserta staf jajarannya rame-rame udah pada boleh masuk? Waduh bang, saya kagak bisa ngomong apa. Saya cuma bisa bilang mangga, bukan sebarang mangga. Iya. Tinggal satu, tolong abang petikin. Ini keluarga besar DPP Partai Hanura, bangga bukan sebarang bangga. Pemimpin yang begini yang diharap-harapin. Tanpa doa bang, ahlan wa sahlan. Ketua Umum Partai Hanura Bapak Dr. Haji Usman Sabta akan menuju prasasti dan akan langsung melakukan pengguntingan pita sebagai tanda peresmian kantor baru DPP Partai Hati Nurani Rakyat. Kita lihat bersama-sama Bapak Ibu hadirin sekalian, Bapak Ketua Umum sudah langsung menandatangani prasasti. Boleh tepuk tangan yang meriah. Penandatanganan prasasti ini merupakan simbol kebangkitan Partai Hati Nurani Rakyat. Didampingi Wakil Sekjen dan jajarannya, Bedung dan jajarannya, Bapak Ketua Umum juga langsung akan mengadakan atau melakukan pengguntingan pita dengan aba-aba 1, 2, 3. Baik, kita mulai 1, 2, 3. Sudah dilakukan. Juga kantor baru Dewan Pimpinan Pusat Partai Hanura resmi dibuka. Ya, Bapak Ibu hadirin sekalian, pita berwarna kuning kunyit yang menandatangani, yang menandai peresmian kantor baru DPP Partai Hanura telah dilakukan pengguntingan oleh Bapak Dr. Haji Usman Sabta, Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Hati Nurani Rakyat. Bismillahirrahmanirrahim.
Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Ini hari tanggal 8 Januari, bertepatan jam 11 kurang 15 menit, kantor gedung DPP Partai Hanura saya nyatakan dengan resmi dibuka. Kita beri sambutan yang meriah. Sudah resmi dibuka dan Ketua Umum akan menuju ke ruang resepsi. Bapak Ibu undangan dan jajaran pengurus DPP, DPD dan teman-teman lain. Sama-sama kita meneriakan bagi Jaya menang Hanura. Terima kasih Boleh teman-teman. tepuk tangan dari Bapak Ibu hadirin sekalian. ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربنا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. Segala puji bagimu ya Allah Tuhan seluruh alam. Dengan penuh kerendahan hati kami panjatkan rasa syukur
atas limpahan nikmat, rahmat, dan karunia-Mu. Sehingga pada hari yang berbahagia ini kami melaksanakan peresmian gedung DPP Partai Hanura serta peringatan hari ulang tahun ke-19 Partai Hati Nurani Rakyat tahun 2026. Ya Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, di saat kami memulai dan mempersiapkan acara yang mulia ini, luruskanlah niat kami, sucikanlah hati kami, dan jadikan setiap langkah serta ikhtiar kami sebagai amal kebaikan yang Engkau ridhai. Ya Allah, limpahkan kelancaran dalam seluruh rangkaian pelaksanaan acara ini. Jauhkan kami dari segala hambatan, kekhilafan, perselisihan, dan perpecahan. Satukan hati, pikiran, dan langkah kami dalam semangat persaudaraan, persatuan, dan pengabdian yang tulus. Ya Allah yang Maha memberkahi, kami mohon keberkahan atas kantor yang kami resmikan ini. Jadikanlah tempat ini sebagai pusat lahirnya gagasan yang mencerahkan, tempat bertumbuhnya persatuan dan konsolidasi, serta rumah perjuangan politik yang berlandaskan hati nurani, keadilan, dan keberpihakan para rakyat. Ya Allah, di usia ke-19 Partai Hati Nurani Rakyat ini, dewasakanlah dan kuatkanlah perjuangan kami. Teguhkan istiqomah kami dalam menegakkan nilai-nilai kebenaran. Jadikan Partai Hanura semakin matang, solid, dan dipercaya rakyat sebagai sarana pengabdian untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan sejahtera. Ya Allah yang Maha menguatkan, kami titipkan kepadamu para pimpinan Partai Hanura. Anugerahkan kepada mereka kesehatan zahir dan batin, kejernihan akal, kebijaksanaan dalam mengambil keputusan, serta keteguhan iman dan keikhlasan dalam memimpin perjuangan. Ya Allah, bimbinglah seluruh kader Partai Hanura dimanapun berada. Jadikan mereka insan-insan yang jujur, amanah, berakhlak mulia, kuat dalam perjuangan, setia pada cita-cita partai, dan terus mengabdi demi kepentingan rakyat, bangsa, dan negara. Ya Allah, Tuhan penentu segala ikhtiar, apabila perjuangan politik kami ini Engkau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Para pimpinan Partai Hanura di tingkat pusat, tingkat daerah, dan yang berada di seluruh Indonesia, DPD, kader-kader Partai Hanura yang saya cintai dan saya banggakan. Terkhusus Sekber yang hadir pada saat ini. Sekber itu adalah sekretaris bersama dari partai-partai non-parlemen yang telah dibentuk oleh mereka untuk memperjuangkan kepentingan suara rakyat yang hilang sejumlah 17 juta. Di sini juga hadir Pak Camat, Pak Lurah, Pak RT. Ini satu kebanggaan kita. Memang kita berasal dari bawah itu. Jadi jangan pernah lupa dengan orang yang di bawah. Kita selalu mendengarkan berpihak kepada daerah. Memang daerah memerlukan kita. Daerah itu dari tingkat bawah, yaitu ya ini, yang paling di bawah ini ya RT, RW, Lurah, Camat. Ya, ada Buterfra, ada Kapolsek, ya, banyak lagi, Koramil, ada Koramil, itu yang paling bawah. Saudara, saya ingin berpesan kepada kader Partai Hanura.
Tagline kita adalah berpihak kepada daerah. Daerah makmur, baru ada Indonesia makmur. Tadi saya baru saja diwawancarai oleh 3 televisi. Ya mungkin televisi yang lain menyusul ya. Tapi tadi ada itu Kompas, ada itu TV One, ada itu Metro. Ya, mungkin mereka berkesempatan yang hadir tadi dalam rangka ulang tahun dan peresmian kantor Partai Hanura ini. Saya terima kasih bahwa bangsa Indonesia masih ada dan masih tetap konsisten. Saya melihat kemarin beberapa hari yang lalu tentang isi televisi tentang Venezuela. Ngeri kali. Kenapa ngeri? Karena itu tanda-tanda bahwa dunia itu bisa terjadi sesuatu dengan mudah. Ini satu risiko yang luar biasa pada sebuah negara. Jadi memang mau tidak mau kita harus bicara tentang itu. Karena kita memikirkan negara kita. Jadi kalau kita tidak memikirkan negara kita, kita tidak akan sampai ke tingkat dunia itu. Karena kita katanya sudah nomor 4 di dunia. Baik dalam ekonomi, dalam sejarah, dalam jumlah juga demikian. Artinya apa? Artinya prediksi kita harus dari saat ini membangun satu situasi nasional dan internasional. Nah kita kemana? Kita cukup ke daerah saja. Jangan kita mau sok-sok mau ikut internasional. Ya enggak, kita ke daerah saja. Kita tagline, kita konsentrasi bagaimana memakmurkan daerah. Apakah daerah sekarang sudah makmur? Apakah sekarang daerah sudah makmur? Kenapa semuanya saya pergi jawabnya belum? Ya memang belum. Karena untuk makmur itu tidak gampang. Harus punya kesadaran yang dalam di tingkat nasional tentang bagaimana hidupnya orang-orang daerah. Bagaimana orang daerah tidak perlu mengemis-kemis keluar daerahnya. Bagaimana dia mendapatkan pekerjaan dengan gampang di daerahnya. Bagaimana pembangunan ekonomi yang hidup. Karena utusan-utusan daerah yang bisa membangun sistem di daerahnya. Daerah hanya bisa makmur kalau orang daerah itu sendiri sadar bahwa dia berada di daerah. Tapi ingat, bukan daerahisme. Bukan daerahisme. Daerahisme itu bukan bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia, di mana bumi ditijak, di situ langit dijunjung. Saya berulang kali saya bilang, saya bukan berasal dari siapa-siapa. Ibu saya orang Minang, bapak saya orang Palopo, turunan. Saya lahir di Sukadana, Kayong Utara, Kalimantan Barat. Kalau saudara tanya, saya orang mana? Saya orang Kalimantan Barat, orang Kayong Utara. Di situ tempat saya dilahirkan. Di situ saya harus mengabdi. Jadi jangan ada dusta tentang kepastian kehidupan seorang anak bangsa dimanapun dia berada. Jadi itulah bangsa Indonesia. Kita tahu penjajah, kita maafkan. Kakek saya dipotong Jepang, kita maafkan orang Jepang. Bukan hanya satu kakek saya dipotong Jepang, dua-duanya kita maafkan. Kita dijajah Belanda, kita maafkan.
Kita sekarang berada di Indonesia sedang mengalami satu krisis bencana alam yang baru saja belum selesai, yang sedang dicarikan solusi jalan keluar. Jangan lagi kita berpikir tentang kesalahan-kesalahan. Perbaiki dulu ini orang yang masih menderita. Karena itu yang harus dibantu. Bukan perdebatan-perdebatan yang gak ada artinya. Bangun solidaritas, bangun persatuan, bangkitkan semangat mereka. Sudah banyak yang meninggal. Di antara semua keluarga Partai Hanura itu ada yang meninggal. Ada di Sumatera Barat, Sumatera Utara, Aceh, ada keluarga Hanura. Makanya kita harus pakai hati nurani, membantu dengan tanpa melihat dan tanpa menggunakan, tanpa mencari popularitas, tanpa mencari popularitas. Tulusan, keikhlasan, membantu itu dengan semangat hati nurani, secara tulus dan ikhlas. Saudara sekalian, saya perintahkan kepada seluruh DPD-DPD, terutama DPD 3 provinsi itu harus dan wajib melakukan kegiatan-kegiatan. Alhamdulillah, di bawah pimpinan Ibu Siregar, ya, Ibu Lili Siregar memimpin tiga provinsi itu, dia hadir dan dia mewakili dan tidak perlu gembar-gembor. Tidak perlu cari promosi, tidak perlu cari kemenangan. Dia melakukan itu dengan tulus hati nuraninya. Sehingga saya yakin bahwa kita bersama-sama mereka yang sedang mengalami penderitaan itu. Mungkin tidak ada artinya, tidak apa-apa. Orang itu mungkin kecil, gak apa-apa. Sekecil apapun, asal itu tulus, besar nilainya, besar pahalanya. Kalian bikin itu. Itulah saudara, saya yakin dengan ulang tahun hari ini kita tidak seperti biasanya tempat gedung yang besar, dan sekarang ini tidak. Karena kita menyesuaikan kondisi bangsa kita yang sedang mengalami musibah. Sebabnya mari kita doakan supaya mereka yang terkena musibah akibat kematian, meninggal dan lain-lain, kita doakan supaya mereka diampuni segala dosa-dosanya. Kedua, bagi yang sedang mengalami krisis, memerlukan bantuan, tolonglah mereka. Mari kita bersama-sama bersatu, jangan saling menuding, jangan saling menyalahkan, tapi bekerja untuk, dan tidak perlu dimediakan, tidak perlu dicatatkan, tidak perlu dipromosikan, masalah-masalah yang tidak perlu. Cukup sampai di sini, dan mari kita bersama-sama menangani bagaimana cara membantu mereka. Itu lebih berarti untuk orang yang menderita. Bapak Ibu sekalian, saudara-saudaraku, saya merasa hari ini hari yang terbahagia untuk Partai Hanura, karena kita turut bersama-sama dalam penderitaan musibah 3 provinsi, dan bahkan ada lagi baru provinsi yang mengalami musibah yang ya itulah namanya dunia akhirat itu tidak jauh. Ya, itu sebabnya sabaran menjadi penting untuk kita. Rabbana afrillah sabran, ya Allah ya Tuhanku, limpahkanlah kesabaran pada diri kita semua, supaya kita betul-betul konsentrasi berikan dukungan pada siapapun yang mengalami penderitaan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesuatu sudah dilakukan dengan niat yang baik dan insya Allah akan mendapatkan hasil yang terbaik. Baik, silakan Pak Ketum. Iya, difoto dulu Pak Ketum.
Bang Rio, Pak Mukwa mungkin bisa mendampingi. Resepsi ulang tahun sekaligus peresmian kantor DPP. Siapa lagi Pak Ustaz? Pak Ustaz, Korea Internasional kita, Pak Haji Ustaz Mustafa. Teman-teman tumpang ini sebagai wujud rasa syukur dan harapan yang masa depan Partai Hati Nurani. Ya, Bapak Ibu hadirin sekalian. Tahan dulu. Oke. Ke tengah, Pak Ketum, pandangannya ke tengah. Iya. Oke, kamera. Teman-teman dia, cukup. Sudah foto sudah ya. Video, silakan video. Kita beri kesempatan video. Silakan diambil video. Senyum. Kalau bahasa Inggrisnya Ismail. Nah, senyum ya. Ya, Ismail. Nah, oke, siap. Silakan itu diberikan kepada Dewan Pakar, Dewan Kehormatan, dan juga Dewan Penasehat. Ini simbol saja Bapak Ibu. Jadi tumpeng ini adalah tradisi nasional, tradisi budaya Indonesia. Sebagai wujud syukur. Ya, rasa syukur dan juga keyakinan akan dimulai sesuatu yang baru, yang baik. Dan tentu saja hari ini adalah hari yang baik, niat baik, dan insya Allah hasilnya juga nanti akan baik. Ya, diberikan kepada ya, Dewan Pakar, Ketua Dewan Pakar, Ketua Dewan Penasehat, dan Ketua Dewan Kehormatan Pak Beni Pasaribu, Dewan Pakar, Pak Marwan Faris, Dewan Penasehat, dan Dewan Kehormatan Pak Anwar Fuadi. Pak Beni, silakan. Ketua Panitia, Ketua Panitia, Bang Rio, Patris Kapela. Ya, silakan Bang Rio mengambil tempat agak ke depan Bang Rio. Iya. Dan acara ini menambah semangat baru, energi baru dan komitmen baru Partai Hati Nurani. Mantap Bang Rio. Mesti kasih agak banyak Ketum, karena 2 hari 2 malam begadang dan baru pengantin baru beliau Ketum, jadi mesti banyak-banyak makan ini. Mesti banyak-banyak makan ya. Ya biasa aja. Yang gedung ini hanya ya ala sekedarnya aja. Anda kan tahu tidak berlebihan, tidak juga mengada-ngada. Ini adalah tempat bekerja, tempat menyimpulkan satu rencana-rencana kerja jangka pendek dan jangka panjang. Dan di sini betul-betul gedung yang diperlukan untuk bekerja. Gedung baru, semangat baru ya Pak ya. Harapannya Pak, nilai dan semangat apa yang ingin Bapak tanamkan pada seluruh kader melalui hadirnya gedung baru ini Pak? Ya, harapan saya adalah penyampaian kepada setingkat daerah-daerah oleh pengurus kesekjenan, kemudian bidang sosial budaya, dan terutama masalah-masalah sosial ya, mengakibatkan sekarang sedang kejadian yang 3 provinsi itu tetap menjadi keperhatian kita. Dan kita harus turun bersama-sama pemerintah, bersama masyarakat bersatu untuk bagaimana membantu mereka agar mereka dapat mempercepat pemerintahan dan menghilangkan kesempatan yang menekan mereka pada saat sekarang ini yang perlu segera dibantu, ditolong, bukan diperdebatkan. Sehingga dengan demikian kita dapat menolong bangsa kita, ya. Kalau nggak bisa dari jauh juga bisa, berikan doa lah sampai gitu ya. Jadi itu, saya rasakan sekali bagaimana dulu waktu zaman terjadinya kecelakaan yang sebelumnya itu, sekarang timbul lagi musibah yang lebih parah dari sebelumnya. Saya masih ingat teman saya waktu di Aceh dulu pernah sangkut di pohon kelapa, karena itu dia hidup. Ya. Dia waktu itu monitoring di sana, dan betul-betul ya, itu dia
dia rasakan bagaimana mempertahankan kehidupannya, apalagi kondisi seperti sekarang. Itu zaman dulu tuh waktu Pak Girhan menjadi. Nah, sekarang ini kita nggak bisa merasakan bagaimana lebih parahnya penderitaan orang yang mengalami dibanding sekarang. Jadi contoh-contoh ini membuat saya terharu. Itu sebabnya saya perintahkan, jangan cari nama, jangan cari popularitas, tapi cari diri Anda dan diri mereka menyatu. Bagaimana Anda mengeluarkan keinginan untuk membantu secara tulus dan ikhlas, sehingga diterima oleh masyarakat masing-masing, baik Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara. Saya terima kasih kepada media juga. Saya tidak mencari popularitas. Saya larang untuk mencari popularitas tentang membantu kemanusiaan ini. Itu sebabnya banyak, tidak usah diceritakan. Media itu lebih pintar mengambil acting, mengambil masa, mengambil tempat-tempat yang betul-betul menjadikan alat bagaimana memberikan laporan secara tulus dan ikhlas juga kepada masyarakat, bukan kepada pemerintah.